Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan dengan sistem online, ya, sebagaimana instruksi dari universitas untuk beberapa pertemuan dalam waktu dekat ini kita akan menggunakan sistem online, ya, karena untuk mencegah penyebaran virus corona, gitu ya. Untuk materi pada kesempatan kali ini sesuai yang ada di RPS, kita akan membahas materi terkait dengan konsep harta ataupun kekayaan dan juga kepemilikan dalam perspektif Islam, gitu ya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya ketika kita bicara tentang konsep ekonomi, maka kita akan bicara dua hal, ya, yaitu terkait dengan manusia dan terkait dengan materi, gitu ya. Manusia sebagai pelaku ekonomi dan materi sebagai tujuan dari aktivitas ekonomi, gitu ya. Nah, kali ini kita akan lebih menitik beratkan pada pembahasan terkait dengan konsep harta ataupun kekayaan serta kepemilikan dalam Islam, gitu ya. Jadi bagaimana sih pandangan Islam itu melihat persoalan masalah kekayaan serta kepemilikan dari kekayaan itu, gitu ya. Sebelum ke konsep ekonomi Islamnya, coba kita lihat dulu terkait dengan bagaimana pandangan secara umum terkait dengan persoalan materi ataupun harta, gitu ya. Yang pertama adalah secara umum kita sering mengartikan namanya harta itu adalah sesuatu yang dapat diperoleh dan dikumpulkan oleh manusia dengan suatu tindakan, baik itu yang berwujud maupun yang hanya mendatangkan manfaat, gitu ya. Itu adalah pengertian harta secara umum, gitu ya. Namun sayangnya pengertian harta itu terkadang bagi kita diartikan terlalu sempit, ya. Jadi harta cenderung diartikan sebagai sesuatu yang hanya berwujud secara material saja dan juga hanya diartikan sebagai sesuatu yang mengandung nilai finansial saja, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya juga harta ataupun materi itu dalam konsep umum juga merupakan sarana ataupun tujuan dalam memenuhi kebutuhan, gitu ya. Sebagaimana dalam konsep ekonomi konvensional, bahwasanya manusia itu melakukan aktivitas ekonomi itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, ya. Maka dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tolak ukur kebutuhan itu adalah ya berkaitan dengan aspek material, gitu ya. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan zaman ataupun perkembangan peradaban, manusia itu di dalam melakukan aktivitas ekonomi tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tapi ada tujuan yang lebih tinggi lagi, ya, yaitu untuk mencari yang namanya kepuasan, atau kalau yang dalam istilah ekonomi kemudian kita dengar dengan istilah maksimum utility, gitu ya. Jadi orang yang sudah kebutuhannya tercukupi pun dia akan terus melaksanakan kegiatan ekonomi, ya, karena memang yang dituju sekarang bukan hanya sekedar kebutuhan, melainkan juga kepuasan, gitu ya. Nah itu adalah bagaimana kemudian pandangan umum terkait dengan konsep harta maupun materi. Nah, nanti akan mencoba kita lihat dalam perspektif Islam. Bagaimana dalam perspektif Islam? Pertama kita coba lihat secara istilah ataupun secara bahasa, gitu ya. Harta itu di dalam istilah Islam atau dalam fikih itu dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah al-mal, ya. Al-mal itu kalau kita artikan itu artinya adalah condong atau cenderung ataupun miring, gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Artinya apa? Segala sesuatu yang menjadikan manusia untuk condong untuk memiliki ataupun cenderung atau bahkan miring untuk memiliki sesuatu itu, maka sesuatu itu bisa kita katakan sebagai sebuah al-mal atau harta, ya. Kemudian itu kalau secara bahasa. Kemudian menurut Imam Hanafi, al-mal itu diartikan sebagai sesuatu yang mungkin untuk dimiliki, disimpan maupun dimanfaatkan, gitu ya. Artinya apa? Dalam perspektif Imam Hanafi itu
sesuatu dikatakan harta itu bukan hanya sekedar sesuatu yang bersifatnya physically saja, tetapi juga sesuatu yang mengandung manfaat itu juga bisa dikategorikan sebagai sebuah al-mal atau harta. Kemudian Wahbah Zuhaili beliau mengatakan al-mal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan dapat dimiliki manusia dengan sebuah upaya, baik itu berupa zat maupun manfaat. Jadi kalau berdasarkan definisi menurut Wahbah Zuhaili maka ini lebih komprehensif ya. Kenapa? Karena harta itu dikatakan sesuatu yang bisa mendatangkan ketenangan. Ya. Artinya apa? Sesuatu yang bisa mendatangkan ketenangan itu ukurannya bukan hanya sekedar sesuatu yang sifatnya physically maupun sesuatu yang ukurannya adalah mengandung unsur finansial saja gitu ya. Karena bisa jadi orang yang kaya pun sebenarnya dia secara kejiwaan juga tidak tenang juga banyak gitu ya. Gitu. Kemudian juga Wahbah Zuhaili juga mendefinisikan al-mal itu ataupun harta itu adalah sesuatu juga yang mendatangkan manfaat. Artinya tolak ukur harta itu bukan hanya sekedar tolak ukur sesuatu yang sifatnya adalah materialistis gitu ya. Tapi juga sesuatu yang non materialistis tapi yang mendatangkan manfaat itu bisa dikatakan sebagai sebuah harta. Oke, itu kemudian bagaimana kedudukan harta dalam konsep Islam? Pada dasarnya dalam perspektif umum kita menempatkan harta itu sesuatu yang kita miliki secara mutlak gitu ya, melalui hasil dari usaha ataupun aktivitas ekonomi yang kita jalankan. Nah, di dalam konsep Islam itu ternyata menempatkan harta itu atau materi ataupun kekayaan itu sesuatu yang ternyata sifatnya bukan mutlak milik manusia. Ya, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Baqarah, Al-Maidah ayat 120, Allah mengatakan lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna ya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Artinya dengan konsep ayat ini maka Allah itu menempatkan segala sesuatu yang ada di alam semesta termasuk harta, termasuk sumber daya alam dan sebagainya itu pada dasarnya bukan mutlak milik manusia ya, melainkan milik Allah. Nah, lantas posisi manusia ada di mana ini ya? Maka kalau berdasarkan konsep ini sebenarnya adalah manusia itu hanya sebatas pengguna saja itu ya. Dia hanya sebatas usernya saja, penggunanya saja itu ya. Yang punya adalah Allah gitu ya. Sehingga dengan konsep ini maka kita sebagai manusia itu tidak bisa bebas untuk menggunakan sumber daya alam gitu ya. Kita terikat dengan aturan-aturan yang punya gitu ya. Analoginya adalah seperti misalkan kita semua ngontrak di sebuah rumah. Karena statusnya ngontrak, kita hanya batas menggunakan saja, maka dalam menggunakan kontrakan itu ya kita tidak akan bisa bebas untuk menggunakan rumah itu. Kita terikat dengan aturan yang punya rumah gitu ya. Sama halnya dengan konsep kepemilikan sumber daya alam yang ada dalam Islam gitu ya. Sumber daya alam itu pada dasarnya adalah milik Allah. Nah, manusia hanya sebatas menggunakan, sehingga dalam penggunaan atau pemanfaatan sumber daya alam itu kita akan terikat dengan aturan-aturan yang ada dalam Islam gitu ya. Itu. Nah, kemudian konsep ataupun kedudukan harta yang kedua dalam konsep Islam adalah sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 48 Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayati dunya gitu ya. Artinya adalah bahwasanya harta itu diposisikan hanya sebatas perhiasan gitu ya. Hanya untuk aksesori saja, bukan sebagai tujuan utama dalam kehidupan gitu ya. Karena pada dasarnya apapun atau seberapapun harta yang kita miliki, ketika memang kita sudah waktunya berpisah dengan keduniaan atau meninggal dunia, ya sudah, artinya harta itu harus kita tinggalkan ya, tidak akan kita bawa sampai mati gitu ya. Itu terkait dengan kedudukan atau mungkin bahkan walaupun sebenarnya konsep Islam itu membatasi kita dalam hal kepemilikan kekayaan maupun sumber daya alam, namun bukan berarti kemudian Islam itu melarang kita untuk tidak memiliki harta ya. Islam tidak melarang manusia itu untuk memiliki harta ya, sebagaimana di dalam ayat yang lain gitu ya. Dalam ayat ini misalkan Allah mengatakan dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diinginkan ya, yaitu salah satunya adalah harta gitu ya. Jadi manusia itu ya memang satu sisi memang sudah kodratnya adalah dia suka terhadap namanya materi ataupun harta ataupun kekayaan.
Dan Allah pun sebenarnya tidak melarang manusia untuk memiliki itu. Nah, cuma nanti di dalam proses mendapatkan, proses memanfaatkan, ya, itu semuanya kita terikat dengan aturan-aturan syariat ataupun aturan-aturan Allah ini itu. Nah, kemudian itu adalah bagaimana kemudian pandangan Islam terkait dengan harta. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan kepemilikan harta itu sendiri, gitu ya. Ini sudah saya singgung sebelumnya bahwasanya secara prinsip, ya, harta itu boleh dimiliki oleh siapapun, termasuk kita yang mungkin yang beragama Islam. Itu tidak ada larangan kita untuk memiliki ataupun mengumpulkan kekayaan, gitu ya. Tidak ada larangan, gitu ya. Namun walaupun kepemilikan harta itu boleh dimiliki oleh setiap individu, tetapi dalam penggunaan harta tersebut itu terbatasi dengan aturan-aturan atau aturan-aturan yang ada di dalam Islam atau syariah, gitu ya. Walaupun tadi kita tidak dilarang untuk memiliki harta, namun dalam konsep Islam kepemilikan harta tersebut, baik itu dalam proses mendapatkan, dalam proses mengembangkan, maupun dalam proses memanfaatkan harta maupun kekayaan ataupun sumber daya alam, itu terbatasi dengan aturan-aturan syariah, gitu ya. Misalkan Anda sebagai seorang pelaku bisnis misalkan, gitu ya, tidak ada salahnya dalam menjalankan bisnis itu Anda punya orientasi untuk mencari keuntungan, itu boleh-boleh saja dia. Namun di dalam proses untuk mendapatkan keuntungan itu tentunya itu terikat dengan aturan-aturan yang ada di dalam Islam kalau bagi yang Muslim, gitu. Nah, kemudian selanjutnya, nah di dalam konsep Islam kaitannya dengan harta dan kekayaan maupun sumber daya alam itu juga ternyata kita terikat dengan aturan-aturan berkaitan dengan hak dan kewajiban kita terhadap harta yang kita miliki, gitu ya. Jadi kalau dalam konsep konvensional atau dalam konsep umum misalkan, gitu ya, harta yang kita miliki, ya, karena itu memang hasil usaha dari yang kita jalankan, hasil dari aktivitas ekonomi yang kita jalankan, maka asumsinya adalah harta ataupun kekayaan itu menjadi mutlak milik kita, sehingga dalam proses penggunaan harta tersebut maka orientasinya adalah untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh kita sebagai si pemilik harta, ya, atau dengan konsep tadi yaitu untuk mencari kepuasan, ya, gitu. Namun di dalam konsep Islam, walaupun harta itu kita dapatkan melalui usaha kita sendiri, namun bukan berarti kemudian harta itu mutlak menjadi milik kita 100%, gitu ya. Kita punya hak dan kewajiban terhadap harta itu. Apa saja hak dan kewajibannya? Yang pertama adalah hak dan kewajiban yang pertama adalah bahwasanya di dalam konsep Islam itu harta kekayaan itu ataupun sumber daya alam itu harus bermanfaat bagi orang lain, ya. Tidak boleh ditimbun. Ini sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 34, ya. Bahwasanya orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak memanfaatkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan sisa yang pedih. Dalam artian apa? Dalam konsep Islam itu kita dilarang untuk melakukan monopoli kekayaan, gitu ya. Jadi walaupun harta satu sisi kita diperbolehkan untuk memiliki harta, memiliki kekayaan, bahkan menumpuk kekayaan pun pada dasarnya boleh. Namun ketika kita sudah mendapatkan harta yang banyak tersebut, tentunya harta tersebut juga harus bermanfaat bagi orang lain. Makanya dalam konsep Islam kemudian dikenal dengan ada istilah namanya syirkah atau kerjasama. Dengan konsep syirkah itu pada dasarnya adalah orang yang memiliki modal atau orang yang memiliki kekayaan itu bisa memberikan manfaat bagi orang yang membutuhkan modal. Jadi orang yang memiliki modal akan memberikan modal kepada orang yang membutuhkan modal. Maka dengan konsep tersebut itu tidak akan terjadi yang namanya monopoli kekayaan, gitu. Kemudian hak dan kewajiban yang kedua yaitu bahwasanya harta kekayaan itu tidak boleh beredar di antara orang-orang yang kaya saja, gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya sejalan dengan konsep syirkah tadi, ya, dengan konsep kerjasama tadi sebenarnya memungkinkan ada interaksi antara orang yang kaya dengan orang yang ekonominya lemah, gitu ya. Nah, karena dengan konsep kerjasama tadi atau syirkah tadi
orang kaya itu akan mentransfer modal yang dia miliki kepada orang yang membutuhkan modal, sehingga perputaran kekayaan itu tidak hanya terjadi pada orang yang kaya saja, melainkan juga akan terjadi pada orang yang miskin, gitu ya. Kemudian hak dan kewajiban selanjutnya, nah ini yang juga tidak kalah penting, yaitu di dalam konsep Islam, harta yang kita miliki walaupun itu merupakan hasil jerih payah kita, itu ternyata ada hak orang lain terhadap harta yang kita miliki, yaitu terutama adalah hak terhadap orang miskin, gitu ya. Makanya kemudian di dalam Islam itu kemudian ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya wakaf maupun sedekah, gitu ya. Itu bagian dari konsep di mana harta yang kita miliki pada dasarnya tidak hanya mutlak menjadi hak kita, tapi juga ada sebagian hak dari harta yang kita miliki untuk orang yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan hak dan kewajiban harta yang kita miliki adalah bahwasanya harta yang peninggalan itu harus segera dibagikan kepada hak yang berhak. Karena konsep kepemilikan dalam Islam itu terkait dengan harta itu bahwasanya harta itu tidak dimiliki mutlak oleh manusia, jadi manusia itu hanya pengguna saja, maka ketika masa penggunaannya sudah selesai maka harus dilimpahkan ke orang lain. Dengan kata lain, masa penggunaan harta ataupun kekayaan kita sebagai manusia itu kan tentunya akan diukur dari usia kita. Setelah kita meninggal maka secara otomatis harta ataupun kekayaan ataupun sumber daya alam itu harus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Makanya kemudian dalam konsep Islam kemudian ada namanya wakaf, ada namanya waris seperti itu ya. Jadi dengan konsep waris tersebut itu secara tidak langsung bagaimana kemudian orang yang sudah selesai menggunakan harta tersebut itu harus mentransfer harta ataupun sumber daya alam itu kepada generasi selanjutnya. Maka karena akan digunakan oleh generasi selanjutnya, dalam pemanfaatan sumber daya alam itu kita terikat dengan aturan-aturan syariah. Bagaimana kemudian sumber daya alam itu harus tetap terjaga untuk generasi selanjutnya dan sebagainya. Oke, nah kemudian selanjutnya adalah terkait dengan fungsi harta ya. Ini juga yang menjadi salah satu pembeda dengan konsep umum ya dalam konsep ekonomi Islam gitu ya. Sebagaimana yang dijelaskan di awal bahwasanya konsep kekayaan ataupun harta dalam konsep umum atau dalam konsep konvensional itu selalu diorientasikan bahwasanya harta itu adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan. Bahkan pada level yang lebih tinggi adalah untuk sarana untuk mencari kepuasan. Sehingga cara tidak langsung tolak ukur kepuasan kehidupan dalam perspektif konvensional itu diukur dari materi gitu ya. Orang yang memiliki materinya banyak asumsinya akan hidupnya akan puas gitu, atau akan bahagia gitu ya. Tapi dalam konsep Islam memposisikan harta atau kekayaan atau bahkan sumber daya alam itu tidak hanya berorientasi pada untuk memenuhi kebutuhan, bahkan untuk sarana untuk mencari kepuasan, melainkan ada fungsi-fungsi yang lain itu ya. Fungsi harta dalam konsep Islam apa saja ini? Yang pertama adalah bahwasanya harta dalam konsep Islam itu difungsikan sebagai sarana untuk penyempurna ibadah. Sebagaimana pada pertemuan di awal bahwasanya orientasi manusia hidup itu kan dalam konsep Islam itu kan tidak lain adalah untuk beribadah. Maka tentunya harta itu juga diposisikan sebagai sarana untuk menyempurnakan ibadah dari manusia itu sendiri. Karena pada dasarnya ibadah apapun itu dia membutuhkan materi gitu ya. Bahkan ibadah yang terkecil misalkan sholat saja dia membutuhkan materi ya. Untuk kesempurnaan sholat itu kan dia butuh pakaian yang bagus, yang rapi dan sebagainya. Bahkan ada juga ibadah-ibadah yang memang menuntut untuk menggunakan materi. Kalau tidak ada materi, ibadah itu tidak jalan gitu ya. Seperti misalkan haji misalkan, kemudian atau bahkan yang harus mau nggak mau harus ada materi adalah contohnya misalkan zakat, sedekah, wakaf gitu ya. Itu adalah ibadah-ibadah yang membutuhkan materi gitu ya. Sehingga dengan Islam itu mengizinkan umatnya itu untuk mendapatkan materi, maka harapannya dengan materi itu bisa menjadi sarana untuk menyempurnakan ibadah.
Kemudian selanjutnya, fungsi harta yang selanjutnya adalah bahwasanya harta itu untuk menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Islam itu bukan agama yang terlalu kolot, hanya memerintahkan umatnya untuk berorientasi pada ke dunia saja, gitu ya. Tapi satu sisi Allah itu sudah menyediakan sumber daya alam di dunia ini pada dasarnya untuk kemakmuran manusia, gitu ya, untuk bisa dimanfaatkan manusia, gitu ya. Jadi kehidupan manusia itu harapannya kemudian akan seimbang, ya. Satu sisi berorientasi pada keduniaan, tapi satu sisi juga berorientasi pada akhirat. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi harta itu adalah untuk menciptakan generasi yang baik, gitu ya. Ini sebagaimana dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu dijelaskan, salah satu modal untuk kita belajar itu kan kita butuh yang namanya bekal, gitu ya. Nah, konteks bekal kalau era sekarang ya berarti adalah bekal materi kan gitu. Kita bisa menempuh pendidikan tinggi ya kalau kita punya materi, gitu ya. Sehingga makanya secara tidak langsung Islam itu menganjurkan ya umatnya itu untuk menjadi orang yang kaya. Agar apa ya? Salah satunya adalah agar bisa menciptakan generasi yang baik, gitu ya. Kemudian juga untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, kemudian juga untuk memutarkan peranan-peranan kehidupan, ya, yakni adanya pembantu dan tuan, ya. Dan yang terakhir adalah untuk menumbuhkan tali silaturahmi, gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana fungsi harta dalam Islam. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan jenis kepemilikan. Ya, ini juga yang menjadi konsep pembeda dengan konsep konvensional, ya. Di mana di dalam konsep Islam jenis kepemilikan harta maupun sumber daya alam itu terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama ada namanya kepemilikan individu atau private property atau private ownership, ya, atau dalam bahasa fikih itu kemudian kita kenal dengan istilah milkiyah fardiyah, ya. Milkiyah fardiyah atau kepemilikan individu itu ya artinya adalah harta yang memang itu didapatkan oleh usaha setiap individu dan itu bisa dimanfaatkan oleh setiap individu yang mendapatkannya, ya, itu. Itu adalah kepemilikan individu. Seperti contoh misalkan ya rumah, mobil, motor itu adalah bentuk dari kepemilikan individu, gitu ya. Kemudian yang kedua ada juga namanya kepemilikan negara atau state property atau state ownership, ya, atau dalam bahasa fikih itu kemudian kita kenal dengan istilah milkiyah daulah atau kepemilikan negara. Di mana kepemilikan negara itu adalah konsep kepemilikan atas sumber daya alam yang itu biasanya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, gitu ya. Ini sesuai dengan undang-undang di kita itu, ya, bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, baik itu air, udara maupun lain sebagainya, itu maka dikuasai oleh negara. Nah, dalam konsep Islam juga sebenarnya mengakui hal itu. Nah, kemudian yang ketiga ini yang mungkin tidak dimiliki oleh konsep umum, ya, atau konsep konvensional, yaitu ada namanya kepemilikan umum atau public ownership atau dalam bahasa fikih kemudian kita kenal dengan milkiyah ammah, ya, atau kepemilikan umum, ya. Di mana kepemilikan umum itu adalah ya sebagaimana namanya, ya, sumber daya alam ataupun kekayaan ataupun harta yang memang itu dikelola dan dimiliki oleh umum, ya. Jadi baik itu individu maupun negara itu tidak bisa mengklaim ataupun mengakui jenis kepemilikan ini, ya. Di mana kepemilikan umum ini atau milkiyah ammah ini sebenarnya juga bisa bersumber dari kepemilikan individu maupun kepemilikan negara. Sebagai contoh misalkan, ya, konsep kepemilikan umum itu dalam konsep Islam salah satu contohnya adalah konsep wakaf, ya. Jadi harta wakaf itu pada dasarnya itu adalah harta milik umum, bukan milik individu maupun bukan juga milik negara. Nah, di mana harta wakaf itu ya salah satu sumbernya bisa jadi awalnya adalah merupakan milik individu, ya. Kemudian diserahkan menjadi milik umum, maka itu akan menjadi milik umum, gitu, ya. Maka kalau sudah tanah itu sudah diwakafkan ataupun aset itu sudah diwakafkan, maka baik itu individu maupun negara tidak boleh mengklaim itu menjadi miliknya mereka, gitu. Nah, itu kemudian selanjutnya untuk penjelasan lebih detail terkait dengan jenis kepemilikan ini, ini bisa dilihat di PowerPoint, ya, untuk penjelasan lebih detailnya.
Dan mungkin akan lebih kita banyak bahas di materi selanjutnya, kalau tidak salah di materi terkait dengan perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kemudian pengembangan harta ya. Sebagaimana yang sudah tadi dijelaskan, itu pada dasarnya di dalam konsep Islam itu memperbolehkan umatnya itu untuk memiliki ataupun mengembangkan harta. Hanya saja dalam proses memiliki maupun mengembangkan harta tersebut itu kita terikat dengan aturan-aturan ya. Aturan itu ya biasanya berisi tentang boleh atau tidaknya ya. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian diperbolehkan di dalam Islam, di dalam kaitannya dengan bagaimana cara kita mendapatkan harta maupun mengembangkan harta. Yang pertama jelas bekerja, dia itu jelas ya. Bekerja ya, kita mendapatkan harta, kita mendapatkan contoh misalnya mendapatkan rumah, punya rumah ya, tentunya salah satu cara untuk mendapatkan rumah misalkan itu harus dengan cara bekerja. Kemudian yang kedua jual beli ya, kemudian juga bisa sewa menyewa, itu boleh. Kemudian yang ketiga warisan, itu juga boleh gitu ya. Yang penting tidak mengandalkan warisan orang tua gitu ya. Kemudian yang keempat pemberian harta negara untuk rakyat ya. Ini pernah terjadi ketika dulu waktu zaman Soeharto ya. Misalkan ya dulu di Sumatera itu masih banyak lahan kosong gitu ya. Masih banyak hutan yang tidak digarap gitu. Akhirnya dulu ada namanya program transmigrasi ya. Sehingga pada waktu itu orang-orang Jawa pindah ke Sumatera. Nah, nanti tanah yang dikelola itu pada awalnya milik negara, tapi setelah lama-kelamaan kemudian negara akan memberikan itu kepada mereka yang menggarap gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah harta yang diperoleh tanpa pengorbanan harta dan tenaga. Ya, ini sebagai contoh misalkan ya hadiah, kemudian hibah itu kan. Itu boleh gitu ya. Nah, kemudian yang tidak boleh apa saja cara pengembangan harta maupun pengelolaan harta yang dilarang ya. Yang pertama adalah dalam Islam jelas yang dilarang adalah perjudian atau maisir gitu ya. Pengen cepat kaya tapi dengan main judi ya, maka tentunya dalam Islam dilarang. Kemudian yang selanjutnya adalah riba, ini jelas ya dilarang gitu ya. Atau dalam konteks sekarang ya riba ini mungkin bisa dikatakan seperti bunga lah. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya, apakah kemudian bunga itu sama dengan riba atau tidak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang dilarang adalah penipuan atau gopen. Kemudian yang selanjutnya adalah penimbunan atau itikar ya. Kemudian yang terakhir adalah qatil gitu ya. Ini adalah transaksi yang dilarang dalam Islam. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini adalah terkait dengan siklus bagaimana kita mendapatkan dan memanfaatkan harta gitu ya. Sebagaimana yang tadi dijelaskan di awal bahwasanya dalam konsep Islam harta itu kepemilikannya ada beberapa jenis gitu ya. Jadi ada jenis kepemilikan harta individu, milik umum maupun milik negara. Maka tentunya kita terikat dengan aturan ini. Kita sebagai individu tentunya tidak diperbolehkan untuk menggunakan harta milik umum maupun harta milik negara gitu ya. Nah, kemudian sebagai individu ya tentunya kita harus memiliki harta yang memang itu diperuntukkan untuk individu gitu ya. Kemudian setelah itu cara kepemilikannya juga diatur gitu ya. Di dalam konsep Islam maka tentunya harta yang kita dapatkan selain sesuai dengan peruntukan kita ya, maka juga cara mendapatkan juga harus dengan cara yang halal, karena dalam konsep Islam ada dua kategori ya, ada yang halal ada yang haram gitu. Tentunya yang diperbolehkan adalah dengan cara yang halal. Nah, setelah harta kita miliki dengan ketentuan yang diperbolehkan gitu ya, kepemilikan individu ya, kalau kita memang individu gitu ya, kemudian cara mendapatkannya juga dengan cara yang baik gitu ya, maka kemudian selanjutnya dalam hal pengelolaan harta yang kita miliki tersebut itu juga kita terikat, baik itu untuk pembelanjaan maupun untuk pengembangan ataupun untuk investasi ya. Misalkan kita sudah punya harta nih, untuk cara mendapatkan di awal kita sudah oke, sudah bagus, sudah sesuai dengan syariah gitu ya.
Maka pengelolaannya juga kita terikat, misalnya untuk konsumtif, ya, harta yang kita punya kok ternyata untuk belanja, maka tentunya harus dibelanjakan untuk kepentingan yang halal. Ataupun kalau harta yang kita miliki ternyata untuk mau dikembangkan, untuk diinvestasikan, untuk kegiatan bisnis, maka tentunya juga untuk bisnis yang halal juga. Nah, kemudian selanjutnya belum sampai di situ, ya. Jadi harta yang kita miliki, kemudian dari harta yang kita miliki itu kita gunakan. Nah, harapannya kita harus menyisihkan sebagian harta yang kita miliki itu untuk proses distribusi. Ya, artinya kita juga harus berbagi kepada orang yang lain yang membutuhkan. Distribusi ini ya bisa menggunakan zakat, infak, wakaf maupun sedekah, gitu. Nah, maka dalam konsep Islam ini juga penting, ya, distribusi pendapatan itu sangat penting, ya, agar tadi tidak terjadi yang namanya monopoli kekayaan, agar jangan sampai kekayaan itu hanya menumpuk pada orang-orang tertentu saja. Tapi bagaimana kemudian kekayaan itu satu sisi orang kaya boleh, tapi satu sisi juga orang miskin juga harus terbantu, kan itu. Maka ada namanya konsep wakaf, infak, zakat maupun sedekah. Maka kalau kita lihat lebih seksama yang namanya wakaf, zakat, ya, terutama zakat yang sering kita temuin. Jadi zakat itu bukan hanya sekedar persoalan ibadah saja. Ini adalah persoalan sistem ekonomi sebenarnya. Ya, jadi dengan adanya zakat ini tidak mungkin dalam sistem ekonomi Islam itu terjadi yang namanya monopoli kekayaan, gitu ya. Oke, mungkin itu yang terakhir, ya, ini sebagai penutup. Nah, ini adalah bagaimana Allah memerintahkan kita untuk hidup seimbang. Artinya bahwasanya Allah itu tidak melarang kita sebagai manusia untuk menikmati keduniaan, ya. Tapi Allah itu memperbolehkan, ya. Allah memperbolehkan kita untuk menikmati keduniaan, namun di satu sisi juga kita harus ingat urusan akhirat. Sehingga kehidupan manusia itu harus seimbang, ya, antara akhirat dan juga keduniaan, antara material dan non material dan sebagainya, ya. Nah, mungkin itu sedikit saja materi dari saya terkait dengan konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di sesi diskusi dan juga sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.